Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alana siyama fi syahri Ramadan syahri unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat taraweh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada hentinya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini kita masih diringan kakinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholat berjamaah. Sholawat dan salam mari kita selalu curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semuanya yang istiqomah mengikuti ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang nama saya itu sering belakangnya salah. Jadi nggak usah khawatir kalau tadi disebutkan belakangnya Abdullah. Di masjid saya sendiri sering pengantarnya itu Abdul Aziz Nasution. Di Masjid At-Tajdid, masjidnya UMP yang di Prit Gandil itu, di sana ditulis Abdul Aziz Ahmad. Jadi saya senang-senang saja, nggak jadi masalah. Kata Shakespeare, apalah artinya sebuah nama begitu. Yang penting dipanggil belakangnya Abdullah juga naik mimbar gitu kan. Dipanggil Nasution juga naik mimbar. Yang penting tidak keliru. Karena tadi saya bersebelahan dengan Pak Supriyanto, sejawat yang beberapa waktu yang lalu pensiun. Pas ngisi apa itu, aku jane kelalen karena saya membuka tadi jadwal saya kok hari Senin ya gitu, tapi kok seingat saya itu Ahad, tapi kok Senin gitu. Nggak ketemu lah, saya berangkat saja mau keliru. Nah, tak inget-inget ternyata waktu di jadwal Senin itu ketika tahun 2023, tahun yang lalu. Jadinya alhamdulillah tidak salah, tidak salah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kultum malam hari ini saya coba untuk membawakan salah satu ayat di dalam Al-Quran dari surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kaum muslimin yang berbahagia, mencermati satu ayat ini saja bagi saya secara pribadi sangat berat, sangat berat. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Di dalam keluarga yang menjadi penanggung jawab adalah ayah atau suami. Tentu ini beban yang sangat berat bagi seorang ayah. Sore tadi sebentar melihat TV, ada pengakuan penyesalan yang sangat luar biasa dari seorang yang sekarang sudah menjadi orang tua gitu ya, sudah menjadi orang tua karena memiliki 2 orang anak yang menghadapi problema yang sangat besar dan hampir apa yang dimaui oleh anak ini bertentangan dengan apa yang dimaui oleh orang tua, apalagi orang tua seusia saya dan ke atas. Kalau dalam istilah sekarang sudah masuk kategori baby boomers karena sudah 60 tahun ke atas, menghadapi anak-anak misalnya yang masih usia 20, 25, usia milenial, bahkan mungkin generasi Z. Perilakunya sudah sangat berbeda. Kalau dulu sangat kalau diperintah oleh orang tua itu begitu menurut gitu ya. Tetapi sekarang ini menentang gitu ya, menentang semaunya sendiri gitu ya, semaunya sendiri. Tapi ini memang gaya-gaya anak-anak generasi Z, selalu mencoba untuk berbeda dengan apa yang dimaui oleh orang tua. Nah, saya awali dari cerita yang demikian yang saya kaitkan tadi dengan surat At-Tahrim ayat 6. Bulan Ramadan ini bulan yang tepat untuk merekatkan kembali keluarga yang mungkin dalam 11 bulan yang lalu itu semakin merenggang. Bapak dan Ibu, saya tidak tahu merasakan atau tidak bagaimana susahnya hanya duduk bersama dalam satu meja untuk makan bersama. Kalau misalnya putranya 4 itu ada yang mungkin sukanya di depan TV makannya, ada tidak di depan TV tapi sambil main HP, ada yang di kamar dan di kamar. Begitu sulitnya untuk bisa makan bersama, padahal salah satu ciri keluarga muslim untuk meningkatkan komunikasi yang baik adalah di meja makan. Kadang di rumah, kalau saya apa lebih baik meja makannya dijual saja apa ya gitu. Karena makannya sendirian, yang lain tidak makan di situ, padahal di rumah dengan alasan panas lah, dengan alasan macam-macam dan sebagainya. Tidak, terlebih sangat terasa ketika sekarang sudah jauh dari rumah. Makan bersamanya itu lewat video call. Sudah buka belum? Ini loh Pak, lagi buka gitu, video call. Ya, kita buka bersama. Kamu di sana, saya di sini. Nanti sahur juga dibangunkan. Meskipun sudah sampai berkeluarga, meskipun HP-nya itu ada alarmnya, itu tetap juga dibangunkan. Kamu sih gimana? Wong HP-nya banyak, malah lebih dari 1 dan semuanya pakai alarm. Masa bangun sahur masih dibangunkan?
Dan itu ternyata tidak terjadi hanya ketika mereka jauh dari rumah, tapi ketika saya lihat di rumah pun alarmnya bunyi, orangnya tetap juga tidur gitu. Dibangunkan untuk sholat jamaah misalnya subuh, itu juga bangun, tapi bapaknya pergi dia tidur lagi gitu. Nah, momentum Ramadan ini momentum yang sangat luar biasa. Kalau dilihat banyak anak kecil bersama dengan bapaknya atau ibunya, suami istri berangkat bersama anaknya, cucunya, sungguh sangat luar biasa di dalam penanaman nilai-nilai Islam. Karena nilai-nilai ini akan terus melekat sampai anak-anak dewasa, bahkan menjadi orang tua. Jadi ketika cerita tadi yang menghadapi anak begitu sulit, maka si anak yang sudah jadi orang tua ini mengatakan, ya Allah, ternyata begitu sulitnya dulu orang tua saya ketika merawat aku, karena dulu aku sangat bengal, sangat tidak menurut, dan ternyata sekarang anak-anakku juga seperti itu, menangis karena apa? Karena orang tuanya sudah tidak ada. Ya Allah, begitu sangat merasakan sekarang saat ini. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah momentum Ramadan yang belum tentu kita akan bertemu lagi di tahun depan, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembinaan keislaman terhadap keluarga kita sendiri. Akan menjadi penyesalan yang tiada tara ketika kita melihat anak-anak kita menjadi lemah ekonomi itu tidak begitu menjadi masalah, tetapi kalau lemah dalam iman, lemah dalam Islam, maka tunggulah kehancurannya. Karena momentum yang luar biasa ini, kalau saja jamaah tarawih ini bertahan atau bahkan meningkat sampai di luar Ramadan, itu sudah sangat luar biasa. Agama lain tidak pernah akan takut ketika melihat orang Islam ternyata di dalam mengisi masjidnya itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kalau saja jamaah tarawih ini saja tidak sampai seperti ketika Jumatan atau Idul Fitri, itu sudah sangat luar biasa. Oleh karenanya sering menjadi olok-olok ketika sudah memasuki pertengahan Ramadan, maka banyak para ketua takmir diundang buka puasa bersama di Polres, dan semua ketua takmir menyampaikan laporannya kepada Kapolres, Bapak Kapolres, kami kehilangan jamaah, mohon tolong dicarikan. Artinya apa? Sebetulnya karena softnya tinggal satu baris saja, jadi jamaahnya pada hilang, mungkin sudah berada di Indogrosir sedang tawaf dan sebagainya, tidak lagi bertarawih. Mudah-mudahan bisa bertahan. Oleh karena itu, Ad-Dahak dan Maqatil melalui hadis riwayat At-Tabari menyampaikan, hakku alal muslimi ayyu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu.
menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya termasuk kerabat sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Momentum Ramadan ini sangat baik sekali untuk kepada kita semuanya mengajari kepada keluarga kita, menanamkan nilai-nilai keislaman kalau kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.